Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Uh, Sebulan yang lalu saat saya masuk ke fenomena Yunfa ini, sahabat, saya tidak bergelut di bidang percintaan mereka, tapi saya mengambil serpihan-serpihan yang yang lahir dari fenomena Yunfa ya, tentang falsafah, tentang karakter, tentang hal-hal yang memang saya anggap luar biasa itu. Luar biasa daripada mereka, bukan dari sudut percintaannya ya. Tapi kemudian seminggu ini ataupun ya seminggu yang lalu saya mulai menyelami percintaan mereka. Malah dibuat linglung saya. Dibuat linglung. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang muncul serpihan-serpihan kebahagiaan, bahagia sudah. Kadang-kadang muncul lagi sedih lagi. Bahagia lagi, sedih lagi. Bahagia lagi, sedih lagi. Saya diputar-putar. Diputar-putar oleh hubungan mereka itu. Baik sahabat, sekarang apa yang saya ingin bahas? Ada beberapa postingan ya dari beberapa orang lah, dari Mas Yun, dari Pak RT, kemudian Bos Aerome, kemudian postingan dari Bunda Fauzana dan sebagainya yang membuat semakin bertanya-tanya kita tentang hubungan mereka, atau mereka membuat sebuah apa ya, ledakan-ledakan besar yang membuat kita mungkin terpongak-pongak nantinya gitu. Kita mulai dulu ya. Di postingan klarifikasi Mas Yun tentang 10.10. Mas Yun menyatakan bahwa keberangkatannya ke Jakarta hanya 10%, 90% tidak akan berangkat. Kenapa? Karena dia pengen meminta kejelasan tentang statusnya. Status dia terhadap Bunda Fauzana. Cuplikannya mungkin sudah kalian banyak melihatnya ya, seperti ini. Gimana yo? Ini di 10-10 itu untuk keberangkatan Mas Yun itu cuma, kalau Mas Yun berangkat ya itu cuma 10%. Ya, cuma 10%. Kalau Mas Yun berangkat itu, berangkat ke sana itu cuma 10%. 90%-nya saya nggak berangkat. Ya. Kenapa Mas Yun nggak berangkat ya? Mungkin sampai detik ini saya belum menemukan titik terang. Itu aja, saya belum menemukan titik terang. Ya nanti semoga sebelum 10-10 itu ada salah satu keluarga Bunda maupun orang terdekatnya Bunda itu ngomong ke sampean semua apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Ya pasti mereka kan orang baik toh, mereka orang baik semua. Setelah itu sahabat, muncul juga klarifikasi dari Pak RT. Dia membawa cincin yang katanya diberikan oleh salah satu fan yang mengharapkan Mas Yun memberikannya kepada Bunda Fauzana sebagai mungkin cincin lamaran atau cincin pertunangan atau apa cincin itu. Kemudian Pak RT akan menyampaikan bahwa dia yang akan membawa cincin itu ke Jakarta. Mungkin Pak RT yang akan mewakili Mas Yun ke Jakarta membawa cincin itu. Cuplikannya kan seperti ini. Yang berangkat saya 10-10 yang berangkat saya. Kalau masalah Mas Yun itu bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau Mas Yun masih tanda tanya. Tapi yang jelas yang bawa ini ke Jakarta itu saya. Seperti itu. Setelah itu sahabat, kemudian Bos Aeromek Pak Dedi
itu kemudian menjamin 90% Mas Iyun akan berangkat ke Jakarta. Dia yang akan menjemputnya. 90% berangkat ke Jakarta. 10,10 akan berangkat ke Jakarta. Mas Iyun kenapa Pak? Gak apa-apa, aman Mas Iyun, sehat selalu Mas Iyun. Yakin aja berangkatnya itu 90%. Setelah itu kemudian teman-teman masih simpang siur tentang informasi itu kan, simpang siur. Kemudian di postingan saya tentang lagu Bunda tentang restu orang tua gitu kan, tentang restu orang tua, itu banyak kemudian komentar-komentar yang ya menghujat ataupun mengharap dan macam-macam, yang membuat saya juga bukan pas malas mau membacanya ya tambah bingung kalau umpamanya saya baca apa sih maksudnya ini gitu, tentang hubungan mereka itu. Kemudian sahabat, Bunda kemudian mengeluarkan postingan berupa riokan dengan sangat gembira gitu, riokan. Ini riokannya. Kok sangat bahagia semacam itu Bunda. Sedangkan Mas Iyun di awal sepertinya sedih, kok Bunda kok ngeriok semacam itu. Apakah dia ingin menghibur Mas Iyun atau dia mau mengejek? Tapi saya harap nggak sekejam itu si Bunda itu mengejek semacam itu ya. Mengejek Mas Iyun sekejam itu. Atau hanya pengen menghibur Mas Iyun dengan postingan semacam itu. Kemudian Bunda juga mengeluarkan sebuah postingan lagu sendu harapan dirinya, seakan-akan sebuah harapan dirinya tentang orang yang dia cintai, yang dia harap untuk bisa bertemu. Kalau ketemu tidak akan melepaskannya lagi. Ini. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam, dan bila saatnya kita akan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu kini mungkin tak merestu, namun ku harap hatimu bersatu. Tambah bingung kan? Kita akan mengikuti yang mana ini? Kita akan menafsir yang mana ini dari plot-plot mereka ini, dari plot-plot mereka yang mereka tinggalkan ini. Kemudian ada orang yang mengatakan, sudahlah tunggu tanggal mainnya pada 10.10. Ya, kita akan tunggu tanggal mainnya 10.10. Tapi dalam penungguan ini, dalam jeda tunggu kita ini, hati kita itu berdebar-debar tentang informasi-informasi kejelasan daripada mereka. Memang puncaknya di 10.10. Tapi sebelum itu kita masih berdebar-debar. Orang yang mengatakan sudahlah tunggu 10.10, nyatanya dia juga menggali informasi. Sama kan dengan saya juga. Ya, saya juga akan menunggu 10.10. Tapi nyatanya tetap sih seliburan informasi-informasi yang membuat kita kadang-kadang informasinya, wow, ini kayaknya benar. Aduh, kok kayak gini? Wah, kayak gini. Kok kayak gini lagi? Kayak gini lagi. Kayak gini lagi. Bingung. Aduh. Ini sebuah apa ya? Sebuah melodrama. Kalau mau dianggap kita sebagai melodrama yang membuat pikiran kita itu bingung luar biasa, sehingga gimana ya ingin menyampaikannya ya, pokoknya lah
Gimana pendapat kalian yang sebenarnya? Yuk, mungkin kalian punya pendapat lain tentang ini. Mungkin kalian bisa memberikan kepastian tentang mereka, ataupun ya keraguan kalian tentang mereka, atau gimana sih tentang mereka itu, atau sama-sama bingung seperti saya. Ayo kita ulik kebingungan ini dengan terus menggali-gali informasi mereka. Aduh, sudahlah, mungkin sampai di sini dulu untuk berbagi kebingungan ini. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Jaga kekompakan kita, apapun yang terjadi, kita doakan semoga mereka diberikan kebaikan semuanya, tanpa harus menghancurkan siapapun. Tapi kita hormati mereka semua, kita hargai mereka semua sebagai saudara-saudara kita, sebagai adik-adik kita, siapapun itu. Jodoh dan sebagainya itu adalah yang di sana, bukan kita yang memaksakannya. Kita harus lapang dada menerima, dan kita hormati keputusan mereka apapun itu, gitu. Namanya percintaan, sahabat, ada yang patah hati, ada yang sakit hati, itu hal yang biasa kan. Tapi jangan sampai urusan pribadi harus menghancurkan salah satu di antara mereka. Kasihan, ya lebih kasihan kepada semuanya, harus kita kasihani. Kita itu manusia yang berbudi kok. Oke, mungkin itu saja. Selamat berbingung-bingung ria menunggu tanggal 10.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.